Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, satu kitab yang ditulis dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, dan kemudian syarahnya yang terdapat di dalam kitab Al-Wafi. Hadis yang akan kita bahas malam hari ini adalah Al-Hadisu As-Salisu wal Ishrun, hadis yang ke-23 yang diberi judul Kullu khairin shadaqatun. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Jadi judul ini sejak awal menunjukkan kepada kita bahwa sedekah itu tidak hanya terbatas pada apa yang berkaitan dengan harta benda, tapi sebetulnya semua bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba pada dasarnya itu adalah sedekah. Hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tersebut adalah hadis yang dinukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Jami' Sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Malik radhiyallahu anhu. Adapun teks hadis sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yaitu sebagai berikut. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya wal qur'anu hujjatul laka aw alaik kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu wa mu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur itu satu cara baca. Bisa juga dibaca dengan at-tahur. Kalau dibaca dengan at-tuhur, maka maknanya adalah fi'il, satu perbuatan. Fi'lun ma yatarattabu alaihi rafu hadas, yaitu perbuatan yang kemudian sebagai akibatnya yaitu terangkatnya hadas, kal wudu'i wal ghusli au izalati najas. Seperti misalnya berwudu, yang tentu saja dengan wudu itu maka hadas kecil terangkat. Kemudian mandi, yang dengan mandi itu hadas besar terangkat. Atau izalatun najas, atau menghilangkan najis yang melekat pada pakaian atau pada tubuh. Jadi ini semua adalah
bentuk-bentuk perbuatan yang apabila dilakukan maka hadas dan najis itu terangkat. Katahiris saubi wal badani wal makan, seperti mensucikan pakaian, tubuh atau tempat. Bisa juga kata tuhur itu dimaknai dengan al-muradu al-wudu faqat. Yang dimaksud adalah wudu saja. Itu dua tafsiran ulama kita. Kemudian satrul iman, satru separuh. Yang dimaksud di sini adalah nisfu, setengah. Kama warada fi riwayat inda Ahmad wa Tirmizi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Bunyi hadisnya at-tuhuru nisful iman. Satru maknanya nisfu, setengah atau separuh. Nanti kita lihat penjelasannya kenapa disebut separuh. Kemudian alhamdulillah as-sana al-hasanu 'ala Allah taala lima a'ta minan ni'am. Pujian yang baik kepada Allah terhadap apa yang Allah telah berikan yang berupa nikmat. Wal muradu huna, yang dimaksud di hadis ini sawabul lafzi alhamdulillah, pahala dari ucapan alhamdulillah. Jadi pahala mengucapkan alhamdulillah dan pahala mengucapkan subhanallah tamla'ani, memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Sebelumnya itu tamla'ul mizan, memenuhi mizan. Apa itu mizan? Mizan itu adalah kaffatul hasanat, yaitu neraca atau timbangan untuk menimbang kebaikan di hari kemudian nanti. Inilah mizan yang akan digunakan untuk tuzinu bihi amal ibad yaumal qiyamah, untuk menimbang amal manusia di hari kemudian nanti. Kemudian as-salatu nur, salat itu cahaya. Cahaya dalam arti tahdi ila fi'lil khair. Salat itu akan memberikan hidayah, mengantarkan kepada perbuatan yang baik. Diumpamakan dengan nur, dengan cahaya, karena kama yahdi an-nur ila tariqis salim. Cahaya itu yang akan mengantarkan kepada jalan yang menyelamatkan kita, jalan yang benar. Burhan artinya dalil ala sidqil iman, bukti atas kebenaran iman. Itu beberapa makna kosakatanya. Saya masih banyak di sini, tapi kita langsung bahas satu persatu dari kandungan hadis ini. Yang pertama yang Nabi sampaikan di dalam hadis ini bahwa at-tuhuru satrul iman, kesucian itu adalah separuh dari iman. At-tahara syartun li sihhatil ibadah, kesucian itu adalah syarat untuk sahnya satu ibadah. Seperti kita misalnya melaksanakan salat, maka syaratnya salat itu menjadi sah, yaitu harus dilakukan dalam keadaan suci. Bukan hanya sekedar syarat sahnya ibadah, tapi unwanu mahabbatillahi ta'ala, kesucian adalah tanda kecintaan Allah SWT. Dari Al-Quran ditegaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Falaqad bayyana sallallahu alaihi wasallam mutma'innal muslimin al-khashi'in. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan ketenangan pada para kaum muslimin yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah SWT. Annama yaqumu bihil mu'min min taharatin li badanihi wa sawbihi istidadan li munajati rabbih asarun hammun wa barisun min asari imani. Bahwa apa yang dilakukan oleh seorang mukmin yang didasari dengan kesucian
kesucian pada badannya, kesucian pada pakaiannya sebagai bentuk persiapan untuk bermunajat kepada Allah. Ya, kita mensucikan tubuh, mensucikan pakaian sebelum salat. Itu mempunyai pengaruh yang sangat penting dan merupakan bukti dari adanya keimanan. Dia adalah asar, bukti dari keimanan kita. Wa istijabatu linidaihi, dan bukti bahwa kita memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT dalam Al-Qur'an menegaskan idza kuntum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Kalau kalian mau salat, ya berwudu. Itu Allah SWT memerintahkan pada kita. Dan sekian banyak ayat yang lain yang dikutip di sini. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah dan seterusnya. Di luar dari salah hadis ini, ada ulama yang menjelaskan bahwa kesucian itu ada 4 levelnya, ada 4 tingkatannya. Satu yang paling rendah, ini yang dibahas dalam ulama fikih. Sucinya tubuh, sucinya pakaian, sucinya tempat salat dari najis dan hadas. Itu yang dibahas ulama fikih. Suci level kedua yaitu sucinya anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Suci mata dari melihat yang Allah haramkan, suci lidah dari mengucapkan perkataan yang tidak baik, suci telinga dari mendengar ucapan yang tidak baik, suci tangan dari menyentuh yang tidak halal disentuh, dari mengambil yang bukan milik, suci kaki dari melangkah ke tempat maksiat. Itu suci level 2. Kemudian suci level yang ketiga, mensucikan hati dari sifat-sifat tercelah. Yang mensucikan hati dari sifat takabur, mensucikan hati dari riya, mensucikan hati dari sifat pendendam, dari sifat pemarah, mensucikan hati dari kekikiran, mensucikan hati dari rakus, mensucikan hati dari sifat suka berkeluh kesah dan sifat-sifat tercela lainnya. Itu suci level 3. Kemudian suci yang di atasnya lagi adalah mensucikan sir kita. Sir itu adalah ruhnya ruh. Di dalam diri ada qalbu, ada hati, kemudian ada ruh. Nah, di dalam ruh itu ada sir, dan namanya rahasia. Kalau qalbu itu tempat untuk ma'rifah, mengenal Allah. Kalau ruh itu tempat untuk mahabbah, mencintai Allah. Nah, ruhnya ruh disebut sir, itu tempat untuk musyahadah, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sucinya adalah dengan tidak memasukkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh miliki dunia, tapi tidak boleh dunia itu masuk ke dalam hati kita, apalagi ke dalam sir kita. Yang boleh hanya Allah saja. Apa ada yang memasukkan dunia ke dalam hatinya? Ada. Contoh, kalau misalnya kita punya sepatu, punya sandal, bagaimanapun mahalnya sepatu, bagusnya sandal, tempatnya di kaki, tidak boleh di hati. Sehingga kalau misalnya sandal itu hilang, sepatu itu hilang, tidak boleh sakit hati. Kalau ada orang kehilangan sandal, dia sakit hati, berarti selama ini sandalnya bukan di kaki tapi di hati. Buktinya hatinya yang sakit. Kasihan hati kita ini Bapak Ibu sekalian. Selama ini bukan dia yang pakai, kaki yang pakai. Begitu hilang dia yang sakit. Biarlah kaki saja yang sakit, dia menderita, atau selama ini dia yang nikmati. Jadi berpalinglah dari dunia. Dunia itu tidak sama dengan hidup, Pak. Dunia itu yang membuat kita berpaling dari Allah, itu namanya dunia. Maka seorang hamba Allah itu tidak boleh mencintai dunia. Tapi bukan berarti tidak mencintai hidup. Hidup kita cintai, karena di dalam hidup itulah kita mengenal Allah. Tapi kalau dunia, definisinya itu adalah semua yang membuat manusia itu berpaling dari Allah SWT. Itu yang tidak boleh kita cintai. Jadi itu suci level yang keempat. Ulama kita biasanya membawa hadis ini kepada suci level yang pertama saja, yaitu level fikih, yaitu mensucikan
tubuh, pakaian, tempat salat dari hadas dan najis. Sehingga dijelaskanlah, loh, kenapa Nabi mengatakan bahwa suci itu nisful iman, setengahnya iman? Ya, dijelaskan kalau iman itu wazalika li'annal iman yamhu ma sabaqahu minal khataaya al-kabira was-saghira. Kalau iman kan menghapus dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan sebelum beriman. Ada orang sebelumnya kafir yang melakukan dosa besar, dosa kecil. Begitu dia beriman, maka dosa besarnya kemudian terhapus, dosa kecilnya terhapus. Sementara kalau orang bersuci, wudhu misalnya, maka wudhu itu akan menghapus juga dosa-dosa yang lalu. Tapi dosa yang dihapus hanya dosa kecil, tidak bisa menghapus dosa besar. Orang berwudhu, seiring jatuhnya air wudhu, jatuh pula dosa-dosa. Tapi yang jatuh hanya dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar tidak bisa. Berarti suci atau wudhu di sini ya hanya setengah dari keimanan saja. Nah, itu cara ulama kita sebagian memahaminya. Ada lagi ulama yang memahami al-iman tanzib lil batin minal adranil ma'nawiyyah kasyirki billahi ta'ala wan nifaq wa ma asbah dzalik. Kemudian wa tahur tanzib lizahir minal adranil hissiyah. Kalau iman itu mensucikan batin dari kotoran-kotoran ma'nawiyah seperti syirik, nifak dan seterusnya. Tapi kalau wudu, nah, itu mensucikan zahir dari kotoran-kotoran yang bersifat hissi, indrawi. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Ada lagi ulama yang memahami, oh, kata iman yang dimaksud di hadis itu adalah salat. Dan di Al-Quran surah Al-Baqarah 143 Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksud di surah Al-Baqarah 143 itu adalah salat. Jadi ceritanya ketika Nabi dan sahabat di Makkah, salatnya kan menghadap Ka'bah. Terus hijrah ke Madinah. Pada saat di awal-awal berada di Madinah, salat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Setelah 1 tahun, 5 bulan, 3 hari, kemudian kiblat dialihkan kembali ke Baitullah, ke Ka'bah. Maka sebagian sahabat itu bertanya-tanya, bagaimana itu salat yang kita lakukan yang dulu-dulu? Apa tidak sia-sia? Nah, turunlah ayat ini, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di situ salat kalian. Ya, jadi Allah tidak menyia-nyiakan iman, maksudnya salat. Maka hadis ini maknanya bersuci itu adalah setengah dari iman, maksudnya setengah dari salat. Itu pemahaman sebagian ulama kita. Terus yang disampaikan juga di dalam hadis ini fadilah, keutamaan dari bacaan-bacaan zikir, khususnya ucapan alhamdulillah dan ucapan subhanallah. Yang di dalam hadis ini disebut 2 keutamaannya. Satu, memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Jadi kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, timbangan kebaikan di hari kemudian itu akan penuh. Dan ucapan alhamdulillah juga adalah doa yang paling utama. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ucapan alhamdulillah itu doa. Nah, kalau kita cermati Pak, ucapan alhamdulillah itu kan pujian. Di dalamnya tidak ada permintaan secara langsung kepada Allah. Biasa orang memahami doa ya kalau kita minta sama Allah. Allah berikan saya kebaikan di dunia, berikan saya rezeki, berikan saya harta, kesehatan dan seterusnya, karunia saya ilmu, itu doa. Tapi ini mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di mana letak doanya?
Kan Rasulullah menyatakan ucapan alhamdulillah itu afdalud doa, seutama-utama doa. Nah, dijelaskanlah oleh para ulama kita. Allah kan sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian benar-benar bersyukur, saya pasti benar-benar akan menambahkan nikmatku. Jadi kalau kita bersyukur secara tersirat itu doa. Berarti kita meminta kepada Allah agar nikmatnya ditambah. Jadi begitu kita dapat satu nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Secara tersirat dalam ucapan alhamdulillah tersebut kita minta kepada Allah agar nikmatnya itu ditambah. Ada yang misalnya dapat rezeki berupa harta, ya, dia ucapkan alhamdulillah. Selain mensyukuri nikmat harta yang Allah berikan, sebetulnya secara tersirat dia memohon kepada Allah agar ditambah lagi nikmat tersebut. Sesuai dengan janji dari Allah SWT, jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah nikmatku kepada. Ya. Ucapan subhanallah walhamdulillah ini adalah 2 kalimat dari 4 kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 yang lainnya yaitu la ilaha illallah dan Allahu akbar. Ya. Maka di hadis disebutkan innallaha astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara sekian banyak perkataan, di antara sekian banyak ucapan, Allah memilih 4 perkataan yang paling utama, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita mengucapkannya. Keutamaan yang lain dari ucapan subhanallah alhamdulillah yang kedua yang disebut di dalam hadis tadi, yaitu seandainya pahala itu diubah dalam bentuk benda, maka ruang yang ada di antara langit dan bumi langsung terisi penuh dengan pahala dari ucapan subhanallah alhamdulillah. Begitu besarnya pahala. Ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita perintah untuk al-iktsaru minaz zikri, memperbanyak zikir. Waliza la budda lahu ay yuksira min zikrillahi azza wa jalla hatta yakuna daiman ala silati bihi. Maka seyogianya orang yang beriman itu senantiasa memperbanyak zikirnya, sehingga ia selalu dalam hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mu'tamidan alaihi, bersandar kepada Allah, mustamiddan li'aunihi wa nusratihi, dan meminta, mengharapkan limpahan pertolongan dan nusrah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Taliban li'afihi wa maghfiratihi, meminta pemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kalau dari segi medianya ada yang pakai hati, ada yang pakai lisan. Kalau pakai hati, zikir artinya mengingat. Kalau pakai lisan, zikir artinya menyebut. Kalau dengan lisan ada batasannya, batasan tempatnya, waktunya, keadaannya, dan jumlahnya. Sebutlah baca sekian kali, baca sekian kali. Itu zikir dengan lisan. Tapi kalau zikir dengan hati, tidak ada batasan tempatnya, tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan keadaannya, tidak ada batasan jumlahnya. Di mana saja, kapan saja, keadaan bagaimanapun, silahkan kita berzikir dengan hati kita. Dan itulah yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati zikirnya Nabi. Beliau berkata, wa kana Rasulullah SAW yazkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah sepanjang hidupnya. Nabi Pak tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Nabi lupa kepada Allah. Maka jangan keliru ketika membaca riwayat yang menceritakan bagaimana ketika Nabi misalnya salat terus lupa jumlah rakaatnya. Karena Nabi pernah salat itu lupa jumlah rakaat. Kadang-kadang sebagian orang melihat secara zahir hadis ini kemudian mengatakan, oh itu kan karena Nabi sama saja dengan kita, biasa lupa di dalam salat. Tidak sama.
Penyebab Rasulullah lupa di dalam salat dengan penyebab selain Nabi lupa dalam salat itu beda. Salat itu wasilah, salat itu adalah sarana. Tujuannya sebetulnya adalah Allah. Jadi kalau salat itu hanya sarana, tujuan sesungguhnya Allah. Kalau kita salat, seringkali kita lupa itu karena dunia. Dunia yang membuat kita lupa di dalam salat. Ya dunia itu pekerjaan, harta, aktivitas, keluarga, macam-macam. Itu yang membuat kita ini lupa dalam salat. Tapi kalau Rasulullah SAW lupa di dalam salat itu bukan karena dunia, bukan karena ingat keluarganya, ingat pekerjaannya, ingat kesibukannya dan sebagainya. Terus apa yang membuat Rasulullah lupa di dalam salat? Itu justru karena khusyuknya mengingat Allah. Ketika Nabi sholat, beliau begitu khusyuk mengingat Allah, maka rakaat salat pun beliau lupa. Karena seperti itu. Tapi kalau kita ini yang lupa rakaat salat, apa karena khusyuk juga? Bukan karena dunia. Jadi tidak sama. Jadi baca hadis itu panjang, ya. Supaya kita tidak buruk sangka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya hadis ini juga menyampaikan bahwa salat itu ibaratnya adalah cahaya yang menerangi, menerangi pada saat berada di dalam kegelapan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan salat. Misalnya di Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada misalnya yang mengatakan mengapa ada orang yang baik salatnya tapi tidak baik akhlaknya, itu pertanyaan salah. Tidak ada orang yang baik salatnya yang tidak baik akhlaknya. Semua orang yang baik salatnya pasti baik akhlaknya. Ada yang mengatakan, tidak Ustaz. Banyak orang atau paling tidak ada orang yang baik salatnya tapi tidak baik akhlaknya. Ada tidak Pak Ibu yang baik salatnya tapi tidak baik akhlaknya? Ada atau tidak ada? Orang yang baik salatnya tapi tidak baik akhlaknya? Tidak ada ya? Nah, yang ada itu orang yang rajin salat tapi tidak baik akhlaknya. Kalau itu ada. Dia rajin salat tapi akhlaknya tidak baik, itu ada Pak. Tapi kalau orang yang baik salatnya tidak baik lagi, tidak ada. Kalau salat baik pasti akhlak baik. Tapi tidak semua orang yang rajin salat baik salatnya. Salat yang baik itu yang memahami bahwa salat bukan sekedar zahir, tapi salat itu punya ruh, punya nilai. Kalau nilai-nilainya tidak dipahami, tidak dibawa di luar salat, akhirnya akhlak jadi tidak baik. Saya kasih dua contoh saja. Kita mengawali salat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa nilainya? Di antaranya mengajarkan sifat rendah hati, karena yang besar hanya Allah. Jadi kalau ada orang yang di luar salat dia sombong, dia takabur, salatnya tidak baik. Dan dia tidak pahami ucapan Allahu Akbar itu. Kita mengakhiri salat yang ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya apa? Hati yang kita rasakan di hati, yang kita pikirkan, mesti yang menyelamatkan orang, apalagi ucapan dan tindakan yang membuat sejuk, yang mendamaikan. Jadi kalau ada orang yang perasaannya selalu tidak baik sama orang, pikirannya jahat, ucapannya kasar, tindakannya zalim, berarti salatnya tidak baik, meskipun salatnya rajin, itu tidak baik. Jadi salat itu cahaya, nur maknawi, cahaya yang bersifat abstrak, yang bersifat maknawi. Karena kegelapan juga dua macam. Ada kegelapan hissi, mati lampu gelap secara hissi. Kalau kegelapan maknawi, ketika kita tidak tahu jalan yang benar, tidak dapat hidayah. Salatlah yang memberikan kepada kita nur maknawi, sehingga kita menjadi tahu jalan yang benar. Jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah, apalagi salat berjamaah di masjid, itu nurnya lebih kencang lagi, lebih kuat lagi. Nurul jamaah wal masjid.
Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salawatil khams fi jama'ah jaza 'ala sirati kal barakil lami." Siapa yang rajin melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, maka dia akan melintasi sirat seperti kilat saja. Laksana kilat yang menyambar begitu cepatnya. Fi awwali zumrati minas sabiqin, masuk dalam kelompok pertama yang melewati sirat. Wa jaa yaumal qiyamah kal qamari lailatal badar, dan dia nanti akan datang di hari kemudian seperti bulan pada saat purnama. Nah, itu yang rajin salat 5 waktu secara berjamaah. Nabi SAW juga bersabda, "Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Gembirakanlah orang yang rajin pergi ke masjid meskipun dalam keadaan gelap. Misalnya salat isya, salat subuh gelap-gelap, tapi dia tetap ke masjid. Gembirakan mereka. Dengan apa? Bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna yang akan dia dapatkan di hari kemudian. Yang berikutnya di dalam hadis ini juga dibahas tentang sedekah. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Jadi keimanan itu tidak hanya diwujudkan dalam bentuk hubungan baik dengan Allah, tapi juga hubungan baik dengan sesama. Kesediaan kita untuk memberikan sedekah. Lalu kesabaran. Sabar itu dia diumpamakan dengan sinar. Masih banyak Pak kandungan hadis ini, tapi saya kira cukup ya sebagai pengantar. Seperti biasa saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan kandungan hadis atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Silakan Pak. Nah, itu baiknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam hubungan sesuatu ibadah. Ya. Iya. Nah, yang pertanyaan adalah Agak pelan suaranya Pak Nyanda. Lembut sekali Pak suaranya. Ya, silakan. Suaranya keras, Iya ya, silakan. tapi dilembutkan. Begini Pak Ustaz. Nah, itu bagus. Sesungguhnya sesuatu ibadah itu dimulai dengan niat. Iya, Nah sekarang pertanyaan adalah kapan waktunya kita berniat? tentunya. Kapan waktu? Terutama di dalam sholat Iya, iya. atau yang lain-lain. Hmm. Terus yang kedua adalah salat sunat yang selama ini kita lakukan, yang tentunya selalu yang 12 itu salat sunat yang setelah dan sesudah. Iya, rawatib ya. Tetapi ada juga salat sunat yang pernah Pak Ustaz sampaikan bahwa ada salat sunat setelah maghrib 6 rakaat. Iya, betul. Nah, apakah ada salat sunat lain yang mengikuti salat mengikuti salat wajib itu? Baik, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Dua ya pertanyaan. Yang pertama mengenai niat. Niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bil amal. Secara sengaja melakukan sesuatu. Muqtarinan bil amal, dan dia terangkai dengan amal. Jadi dari definisi yang dikemukakan oleh ulama tersebut kita bisa memahami bahwa niat itu fi awalil ibadah, tempatnya di awal ibadah, dan dia menyertai ibadah tersebut dari awal sampai akhir. Misalnya ditanyakan salat itu awalnya di mana? Ya diawali dengan takbiratul ihram. Jadi kita berniat pada saat hendak mengucapkan takbiratul ihram, kita berniat. Niat itu disepakati semua ulama, tempatnya di hati. Itu sepakat semua ulama. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Sepakat semua ulama. Yang berbeda ulama, apakah boleh melafalkan niat dengan maksud membantu hati? Sebagian ulama berpendapat makruh, tidak disukai. Bukan juga sampai bid'ah atau haram.
Sebagian ulama berpendapat malah dianjurkan untuk melafalkannya, bukan juga mewajibkan. Cuma kadang-kadang di masyarakat jadi bergeser. Ada ulama yang mengatakan dimakruhkan, tiba-tiba sebagian orang awam mengatakan bid'ah itu kalau melafalkannya itu berlebihan. Di sisi lain dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dikatakan dianjurkan, disukai. Melafalkannya tiba-tiba ada yang seperti mewajibkannya. Tidak wajib juga, Pak. Ini antara sunnah dengan makruh. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pandangan ulama yang menganjurkan untuk melafalkannya, terutama bagi orang yang hatinya tidak bisa fokus, maka perlu dibantu dengan ucapan lisan. Sehingga itu dibahasakan li'anatil qalbi 'alaiha. Melafalkan niat itu untuk membantu hati dalam berniat. Sehingga ada seorang alim yang menjelaskan begini, kan mazhab Syafi'i itu yang berpendapat dianjurkan untuk melafalkan. Tapi Imam Syafi'i sendiri itu tidak melafalkan, meskipun beliau mengatakan dianjurkan. Kenapa demikian? Kalau Imam Syafi'i begitu Allahu Akbar, hatinya langsung terkoneksi dengan Allah. Tapi kalau kita, Pak, biar Allahu Akbar masih kemana-mana hati kita, maka perlu dibantu niat itu dengan ucapan. Jadi niat di awal ibadah. Pada saat kita hendak takbiratul ihram, boleh niat sedikit mendahului, asal jedanya tidak lama. Tidak bisa kita mengatakan saya itu Ustaz kalau salat di masjid tidak berniat lagi. Nah, kenapa, Pak? Saya sudah niat di rumah. Wih, jedanya panjang sekali. Jadi boleh niat mendahului ibadah asal jedanya tidak panjang. Kecuali puasa, kalau puasa boleh. Karena awal puasa itu tidak bisa dikendalikan. Fajar itu di luar kendali kita. Sejak malam kita sudah bisa berniat untuk puasa besok. Apa ya? Dan niat mesti menyertai ibadah itu sampai akhir. Tidak boleh tiba-tiba kita dalam salat, batalkan saja salatku deh. Tidak bisa. Sementara kita puasa, batalkan saja puasaku. Niat menyertai ibadah dari awal sampai akhir. Pertanyaan kedua, apakah ada salat sunnah selain dari 12 rakaat? 12 rakaat itu yang muakkad, yang sangat ditegaskan. Dan disebut satu paket langsung di hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari istri Rasulullah SAW, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kata Ummu Habibah, Nabi bersabda, "Man shalla sintai asrata raka'atan fil yaumi wal laila bunya lahu baitun fil jannah." Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan baginya sebuah istana di surga. Itu langsung satu paket di hadis. Nabi rinci, arba'an qabla zuhri, 4 sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da, 2 setelah zuhur. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 setelah maghrib, ada 8, Pak. Kemudian raka'ataini ba'dal isya, 2 setelah isya, ada 10. Wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 sebelum subuh. Nah, itu 12 rakaat yang muakkad. Tapi selain itu masih ada salat sunnah rawatib lainnya, tambahannya yang 12 tadi. Yang mana itu? 2 tambahan setelah zuhur. Jadi setelah zuhur itu bisa kita kerjakan sampai 4. Man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'da harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Kemudian yang berikutnya 4 sebelum asar. Sunahkan 4 sebelum asar. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri 4 rakaat. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 sebelum maghrib. Ada juga itu salat sunnahnya sebelum maghrib 2 rakaat. Sallu qabla al-maghribi raka'ataini. Sallu qabla al-maghribi raka'ataini. Sallu qabla al-maghribi raka'ataini liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat bagi yang mau. Nah, yang tidak mau ya tidak usah. Yang mau silakan. Kemudian sesudah maghrib bisa kita kerjakan pas sampai 6. Ada sahabat namanya Abdullah ibnu Mughaffal. Beliau cerita, "Ra'aitu Habibi sallallahu alaihi wasallam."
saya melihat kekasihku Rasulullah yusalli sitta raka'atin ba'dal maghrib, salat 6 rakaat setelah maghrib. Summa qala, setelah itu beliau bersabda, man shalla sitta raka'atin ba'dal maghrib ghufirat khatayahu walau kanat misla subadil bahri. Barang siapa yang salat 6 rakaat sebelum maghrib, diampuni dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. 6 rakaat sesudah maghrib ya. Meskipun mohon maaf, saya sendiri tidak sering melakukan ini Pak, tidak sering. Kenapa demikian? Karena hampir setiap maghrib ada pengajian. Jadi kalau sudah salat maghrib mau salat sunnah 6 rakaat, ini pengajiannya lambat Pak. Tapi kalau ada amalan sunnah itu Pak, ada amalan sunnah, usahakan mengerjakan amalan sunnah itu meskipun hanya sekali dalam seumur hidup. Jadi kalau kita pernah mendengar ulama kita menyampaikan ini ada amalan sunnah, usahakan kerjakan amalan sunnah itu biar hanya sekali dalam seumur hidup, supaya kita tetap tercatat pernah melakukan amalan sunnah itu. Jangan sampai ada amalan sunnah yang sama sekali tidak pernah kita kerjakan. Amalan sunnah apapun itu, dalam hal ibadah Pak ya, sampaikan ada ibadah seperti amalan sunnah, kerjakan itu. Puasa misalnya Senin, pernah kita puasa Senin meskipun cuma sekali saja ibaratnya dalam seumur hidup. Puasa sunnah Kamis, puasa hari-hari putih 13, 14, 15. Usahakan pernah kita melakukan itu supaya kita juga tercatat nama kita ini masuk yang pernah melakukan ini puasa hari-hari putih. Puasa Arafah, puasa Asyura, salat sunnah juga begitu. Ya, sampaikan, oh ternyata ada misalnya salat sunnah tasbih. Usahakan kita pernah salat tasbih. Kalau taubat pernah kita salat taubat. Jadi intinya setiap amalan sunnah usahakan pernah mengerjakannya meskipun sekali dalam seumur hidup kita. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu ini kayaknya ibu bertanya, silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu rukun sholat adalah berwudu. Iya. Tadi sudah dijelaskan bahwa berwudu itu selain rukun sholat itu manfaatnya adalah mengukurkan dosa-dosa kecil. Pertanyaannya, mohon diberi contoh dosa-dosa kecil. Dalam ini adalah akan gugur ketika kita melakukan wudu. Iya. Kemudian di bisik-bisik juga saya tanya juga, yang manakah contohnya itu dosa besar? Besar. Iya, dan apa yang dilakukan supaya dosa besar kita itu bisa digugurkan? Ya, baik. Selanjutnya Pak Ustaz, ketika kita berwudu, kadang tidak disengaja itu dilap-lap gitu. Apakah itu tidak mengurangi maksudnya apakah boleh itu dilap-lap ya wudu? Kemudian tadi Pak Ustaz, sehubungan dengan rangkaian sholat sunat tadi yang 12, pernah saya melihat teman setelah sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat, saya bertanya karena saya penasaran sholat apa tadi. Dia jawab begini, saya buru-buru terlambat bangun, jadi saya baru sholat fajar. Iya, baik. Apakah boleh itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu ya. Saya jawab panjang atau pendek ini Bu? Ya, salam ya. Baik. Yang pertama, mengenai dosa besar dan dosa kecil. Ulama kita beragam penjelasannya. Mana itu dosa besar, mana itu dosa kecil. Ada ulama yang mengatakan dosa besar itu adalah dosa yang disebutkan hukumannya secara jelas dan pasti, atau diancam dengan ancaman yang keras. Karena ada dosa-dosa itu Pak, disebut ini hukumannya kalau dilakukan. Contoh, kalau misalnya orang berzina, kan jelas hukumannya itu. Kalau orang berzina, ya dicambuk 100 kali. Kalau dia belum pernah berkeluarga, kalau sudah pernah berkeluarga ya dirajam. Berarti dosa besar ini.
Orang minum minuman keras ada hukumannya secara jelas, secara pasti. Ya. Ada juga misalnya hadis yang menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 yang merusak. Oh, itu Nabi sebutkan secara tegas. Ini ada 7 yang merusak. Oh, berarti ini masuk dosa besar seperti syirik, ya. Kemudian durhaka sama orang tua, makan riba, makan harta anak yatim. Ya. Kemudian termasuk juga lari dari medan peperangan. Nah, itu dosa-dosa yang besar semua. Sementara dosa yang tidak ada ancaman tegasnya, ancaman kerasnya, dan tidak ditentukan jenis hukumannya, oh berarti itu masuk dalam kategori dosa yang kecil. Ada yang ulama menjelaskan begitu. Ada lagi penjelasan seperti ini, menarik. Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa dosa itu dikategorikan besar atau kecil dilihat dari akibatnya, bukan dari bentuk dosanya, tapi akibatnya. Kalau dosa itu akibatnya besar, akibat buruknya besar, itu dosa besar. Kalau dosa itu akibat buruknya kecil, tanpa meremehkan ini, maka itu adalah dosa kecil. Contoh, berdusta. Dusta itu dosa besar atau dosa kecil? Tergantung dustanya itu menimbulkan efek buruk yang bagaimana. Kalau kebohongan itu menimbulkan efek buruk yang besar, maka itu dosa besar. Dosa besar. Kalau misalnya ada ada tokoh agama atau ada penguasa melakukan kebohongan, kan efeknya besar, Pak. Nah, ini dosa besar itu. Ya, tapi kalau misalnya katakanlah suami dia bohong-bohongi sedikit istrinya, Pak, efeknya tidak terlalu besar nih, tidak terlalu besar. Ya, maka itu masuk dalam kategori dosa kecil. Mohon maaf Ibu, Pak Ibu yang tanya mana contohnya. Jadi besar kecilnya itu dilihat dari efek buruk yang ditimbulkan dosa itu. Ya, kalau efek buruknya besar itu dosa besar, efek buruknya kecil maka itu masuk dalam kategori dosa yang kecil. Dia tidak lihat bentuknya. Misalnya tadi berdusta, dia bisa jadi dosa besar kalau efeknya besar. Mohon maaf, misalnya saja ini Pak yang berdusta mengatasnamakan agama, kan pasti itu efeknya besar, maka bagi saya itu dosa besar. Nah, tapi kalau di rumah aja Pak, ya, antara suami istri saya kecil gitu. Senang bapak-bapaknya. Baik. Terus yang berikutnya, yang kedua, masalah apa tadi yang kedua itu? Wudu ya? Bukan wudu. Hah? Wudunya dilapis. Sorry. Maksudnya Pak Ustaz tadi ketika saya berwudu umpamanya. Iya, sudah saya ingat Bu, ada masalah masih dosa ini. Silakan. Ibu-ibu yang banyak bergibah itu masuk dosa besar atau kecil? Ya, tergantung efek buruknya itu ghibah. Ya, kalau efeknya besar, itu dosa besar. Tapi hukum asalnya ghibah itu dia masuk kategori dosa besar. Asalnya. Karena di Al-Qur'an itu ancamannya besar. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Oh, ini kan besar ancamannya. Berarti ghibah itu masuk kategori dosa yang besar. Hukum asalnya seperti itu. Nah, terus kalau secara fikih, kalau ibu tanya fikihnya, maka boleh air wudhu itu dilap. Itu secara fikih. Ambillah kita fikih yang kecil-kecil ya, sederhana seperti fikih sunnah, itu di situ disebutkan. Tidak ada kemakruhan dalam melap. Tapi kalau tidak ada juga kepentingannya, tidak usah dilap. Tidak usah dilap. Biarkan saja itu air wudhu. Sama Bapak Ibu sekalian, mengapa ada ulama kita yang melarang menggunakan air yang sudah dipakai untuk bersuci? Kan di hadis itu disebutkan bahwa kalau kita berwudu jatuh, dosa-dosa itu bersamaan dengan jatuhnya air wudu. Seandainya mata kita itu bisa melihat hal-hal yang batin, terlihat itu betapa hitamnya air wudu yang jatuh itu, karena dia membawa dosa-dosa yang kita lakukan. Cuma mata kita tidak bisa melihat yang seperti itu. Yang ketiga,
Itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat namanya Qais. Selesai salat subuh dia berdiri lagi salat sendirian. Nabi perhatikan, terus Nabi tanya, Qais, berapa kali orang salat subuh dalam satu hari? 2 kali kan? Tadi sudah salat subuh, kenapa salat lagi? Kata Qais, saya bukan salat subuh ini ya Rasulullah. Terus terlambat tadi ke masjid, tidak sempat salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi saya qada sekarang. Nah, Nabi diam. Diamnya Nabi menunjukkan persetujuan. Karena kalau tidak boleh, tidak mungkin Nabi diam. Pasti Nabi tegur. Apalagi masalah ibadah. Oh, tidak boleh begitu, Qais. Jadi boleh mengqada. Cuma saya harus tegaskan, yang seperti ini hanya dilakukan sekali-sekali. Jangan tiap hari diqada terus salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu. Kalau setiap hari berarti setiap hari sengaja terlambat kan begitu. Jadi sekali-sekali. Tapi kalau ditanya kebolehannya, hukumnya boleh. Saya kira cukup tadi karena ada masuk waktu isya. Masih ada satu. Oh, masih ada satu. Nah. Baik. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berangkat dari keluhan bapak-bapak, Ustaz. Iya, silakan. Yang berkaitan dengan hadis